Bab 6. Akademi Bintang Kaisar. Kediaman Qin terletak di sebelah utara kota Harmoni Langit. Jarak antara kediaman Qin dan kediaman Bai sekitar 100 li. Setelah Qin Wentian meninggalkan klan Bai, ia segera pergi menembus malam. Hari sudah siang ketika ia tiba kembali di kediaman Qin. Setelah memulai jalur kultivasi, kondisi fisik Qin Wentian secara alami semakin kuat. Terbukti dari fakta bahwa ia tidak merasa lelah sama sekali, meskipun berjalan sepanjang malam. Tepat di luar pintu masuk kediaman Qin, terdapat patung menjulang tinggi dari leluhur klan Qin, Qin Wu, yang sedang memegang tombak perang di tangannya, sambil menunggang kuda perang yang perkasa. Qin Wu adalah panglima tertinggi, yang mengendalikan kekuatan pasukan negara Chu. Namanya yang tersohor bergema ke segala arah, karena prestasi gemilangnya dalam perang membawanya meraih prestasi militer yang luar biasa. Demi negaranya, Qin Wu tak ragu terjun ke medan perang, menggunakan tubuhnya sebagai perisai, menyelamatkan kaisar dari cengkeraman musuh. Namun, setelah kaisar mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan setelah beliau wafat, generasi-generasi penerusnya, karena takut akan otoritas yang dipegang Qin Wu, mengasingkan klan Qin ke utara kekaisaran, untuk ditempatkan di kota Harmoni Langit, jauh dari pusat kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, otoritas yang dipegang klan Qin semakin melemah dari generasi ke generasi. Melihat patung Qin Wu, Qin Wentian tak kuasa menahan tawa getir. Memang ada beberapa kesamaan di antara kedua kisah mereka. Melangkah maju, saat memasuki kediaman Qin, Qin Wentian melihat sejumlah orang bergegas menuju suatu lokasi. Rasa penasaran membara di hatinya, ia menghentikan seorang pelayan yang lewat sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ah, Tuan Muda Wentian, Nona Muda dan Tuan Muda klan Qin yang pergi ke Akademi Ibu Kota Kerajaan baru saja pulang kemarin. Tuan klan akan memeriksa kultivasi mereka di tempat latihan hari ini. Lagi pula, sudah setahun sejak mereka kembali. Negeri Chu memiliki sejarah 3000 tahun, dengan wilayah yang luas dan lebih dari 100 kota, dengan populasi 1 triliun jiwa. Di antara semua kota, ibu kota kerajaan Chu adalah yang paling makmur, tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga tanah suci untuk bercocok tanam. Hampir semua orang di negeri Chu, terutama klan-klan yang kuat, akan mengirimkan bakat-bakat muda mereka ke ibu kota kerajaan dengan harapan dapat bergabung dengan salah satu dari sekian banyak akademi dan perguruan bela diri bergengsi. Klan Qin jelas bukan pengecualian. Pada generasi yang sama dengan Qin Wentian, ada 3 orang lain yang merupakan masa depan klan Qin. Untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan kultivasi mereka, ketiganya mendaftar di berbagai akademi bela diri bergengsi di ibu kota kerajaan. Aku penasaran seperti apa tingkat kultivasi mereka. Setelah kembali dari ibu kota Chu, gumam Qin Wentian sambil berjalan menuju tempat latihan. Ketika Qin Wentian tiba di tempat latihan, ia melihat para tetua dengan tingkat otoritas tertentu sudah ada di sana. Dan di atas arena, terdengar suara berderak seperti angin dan guntur, di mana 2 pemuda sudah berada di tengah-tengah pertarungan. Qin Zhi. Qin Wentian melirik salah satu dari 2 pemuda berjubah kuning. Qin Zhi seusia dengan Qin Wentian, dan saat Qin Wentian menyaksikan sesi latih tanding tersebut, ia dapat melihat bahwa Qin Zhi tidak kesulitan menang. Sebuah tinju, diiringi auman harimau yang mengamuk, dilancarkan. Kekuatan tinju itu, setara dengan harimau ganas yang sedang memburu mangsanya, kekuatan tak terbatas yang ditunjukkannya membuat seluruh gunung berguncang. Pemuda yang sedang ditandingi Qin Zhi terlempar keluar arena, disertai suara gemuruh yang menggelegar, tubuhnya mendarat dengan keras di bawah arena. Nama teknik tinju ini, harimau ganas meninggalkan pegunungan, bahkan lebih mengerikan daripada jika dibandingkan dengan harimau sungguhan. Menurut perkiraanku, Qin Zhi seharusnya sudah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Qin Wentian menyimpulkan, setelah merasakan kekuatan yang terpancar dari serangan itu. Seorang kultivator bela diri, pada alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, akan memiliki kekuatan yang setara dengan 49 ekor banteng, dengan tinju yang bahkan lebih kuat daripada baja. Qin Zhi adalah seorang kultivator bela diri bintang. Jiwa astral yang ia padatkan adalah konstelasi harimau pemberani, dengan karakteristik khusus berupa peningkatan kekuatan. Ketika dipadukan dengan teknik tinju raungan harimau, kekuatannya tak tertandingi. Lumayan. Tak disangka Qin Zhi sudah memiliki kekuatan sehebat itu. Namun, jika dibandingkan dengan kakak Qin Shang dan kakak Qin Yao, bakatnya masih agak kurang. Setahun yang lalu, kakak Qin Yao sudah mencapai tingkat ke-8 alam pemurnian tubuh. Saat ini, tingkat kultivasinya pasti jauh lebih menakjubkan. Mata Qin Wentian berkilat, saat ia menambahkan dalam hati. Lagi pula, ini hanyalah kekuatan yang akan dimiliki seseorang ketika berada di alam pemurnian tubuh.
Jika seseorang berhasil menembus alam sirkulasi arteri, seluruh potensi tubuh manusia akan tersulut, karena energi tak terbatas berputar dalam sirkulasi yang konstan, menyebabkan teknik bela diri yang dijalankan menunjukkan kekuatan dan kekuatan ilahi. Betapa tiraninya hal itu. Wen Tian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan setelah itu, tatapan orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu berbalik dan tertuju pada Qin Wen Tian. Orang yang berbicara itu tak lain adalah ayah angkatnya, Qin Chuan. Wen Tian, kenapa kamu kembali? Ekspresi Qin Chuan yang bermartabat dan tegas melunak saat senyum lembut muncul di wajahnya, ayah angkat. Qin Wen Tian memiliki begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi saat itu, ia agak terhanyut oleh kenangan masa lalu. Sejak kecil, Paman Hitam telah mengantarnya sampai ke klan Qin, dan Tuan klan, Qin Chuan, telah mengadopsinya. Selama bertahun-tahun, cinta yang ditunjukkan kepada Qin Wen Tian tidak lebih buruk daripada cinta yang ditunjukkan kepada anak-anak kandungnya sendiri. Seperti dugaanku, setelah Autumn Snow membentuk ikatan batinnya dengan konstelasi dari lapisan surgawi ketiga dan memadatkan jiwa astralnya, kabar tentang bakatnya yang luar biasa menyebar ke seluruh negeri Chu. Kau pasti telah diusir dari klan Bai, kan? Sebuah suara di samping Qin Chuan mencibir. Orang ini adalah sepupu Qin Chuan yang lebih muda dari pihak ayah, pria dengan otoritas tertinggi kedua di klan Qin, Qin He. Diam. Qin Chuan membentak dengan dingin. Kakak, kau menolak untuk mempercayai kata-kataku. Sekarang klan Bai dan klan Ye dari ibu kota kerajaan memiliki hubungan yang begitu dekat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si jenius muda Ye Wukue dari klan Ye telah mengajukan perjanjian pernikahan, ingin menikahi Bai Qiusno. Apa kau pikir klan Bai masih akan menghormati perjanjian pernikahan antara mereka dan kita? Qin He tertawa dingin, membuat para penonton di dekatnya memasang berbagai ekspresi tertarik dan ragu di wajah mereka. Pada saat itu, suara seruling terdengar dari langit. Ekspresi orang-orang di sekitar membeku sesaat, mereka menundukkan kepala, mencari sumber suara di angkasa. Mereka melihat seorang pria berjubah kuning sedang terbang di angkasa, di tengah udara, di atas seekor elang raksasa. Qin Chuan sedikit mengernyitkan dahinya, beraninya orang ini bersikap kasar, menunggangi seekor elang dan terbang tinggi di angkasa di kediaman Qinku. Guru! Pada saat ini, terdengar suara seorang gadis muda berteriak. Qin Chuan melirik gadis yang berdiri di sampingnya dan bertanya, Yao dia gurumu? Baik. Qin Yao mengangguk, lalu berkata, Guru, mengapa Yang Mulia memutuskan untuk mengunjungi kediaman Qin saya hari ini? Silakan bergabung dengan saya di kursi kehormatan. Yao ku dengar ada perjanjian pernikahan antara klan Qin dan Qiusue dari klan Bai. Apakah ini benar? Tanya pria parubaya berjubah kuning itu. Qin Yao ragu sejenak, namun akhirnya menjawab, Ya, ini benar. Setelah ia menyelesaikan kalimatnya, elang raksasa itu menukik turun dari langit dan mendarat di arena. Pria berjubah kuning itu tersenyum dingin dan berkata, Alasan saya di sini hari ini justru karena masalah ini. Saya mendengar tentang bakat luar biasa Autumn Snow, dan saya di sini untuk mengundangnya bergabung dengan Akademi Kerajaan Negeri Chu. Pernyataan sederhana ini mengejutkan para penonton yang berkumpul di tempat latihan. Salju musim gugur yang sekarang telah berubah menjadi burung phoenix di antara manusia hanya dengan satu lompatan. Bahkan Akademi Kerajaan bergengsi di negara Chu telah secara pribadi mengirimkan undangan untuknya. Perlu diketahui, terlepas dari ukuran klan Qin yang sangat besar, hanya Qin Yao yang memiliki bakat yang cukup tinggi untuk memenuhi syarat pendaftarannya di Akademi Kerajaan. Sekalipun Akademi ingin merekrut Autumn Snow, guru terhormat tidak perlu mengantarkan suratnya secara langsung. Tidak bisakah Akademi mengirimkan undangannya lewat kurir saja? Tanya Qin Yao penasaran. Qin Yao, kali ini berbeda. Jiwa astral pertama yang dipadatkan oleh Autumn Snow sebenarnya berasal dari konstelasi di lapisan surgawi ketiga. Tak hanya Akademi Kerajaan, akademi-akademi bergengsi lainnya di ibu kota kerajaan juga diberitahu tentang hal ini. Mereka pun mengirimkan personel mereka untuk secara pribadi mengundangnya. Dengan demikian, semua akademi sampai pada kesimpulan, sebaiknya kita atur perekrutan di kota Harmoni Langit. Lokasinya akan berada di klan Bai, 2 hari lagi. Di hari ulang tahun Bai Qingsong, di klan Bai. Qin Yao mengerutkan kening. Perayaan ulang tahun ini jelas hanya kepura-puraan. Benar. Perayaan ulang tahun itu urusan belakangan, yang penting adalah perekrutan Autumn Snow. Aku menerima kabar bahwa bahkan Akademi Bintang Kaisar pun tergoda, dan telah mengirim seseorang ke kota Harmoni Langit. Karena itu, aku tidak berani gegabah. Haha Talon,
Karena kau sudah tahu kalau Akademi Bintang Kaisarku mengundang kita, kenapa kau masih di sini membuang-buang waktu? Saat itu, sebuah suara yang dipenuhi tawa riang terdengar. Raut wajah Talon berubah dingin, lalu ia menoleh ke arah suara itu. Mustang! Talon menyeringai dingin sambil memamerkan giginya. Mustang ternyata punya ide yang sama dengannya, berencana memanfaatkan pengetahuan tentang hubungan antara klan Qin dan klan Bai untuk merekrut Autumn Snow. Meski begitu, Talon tidak khawatir. Lagi pula, Qin Yao adalah murid pribadinya. Dalam hal hubungan, dia satu tingkat di atas Mustang. Saudara Qin, lama tak berjumpa. Bagaimana kabar Paman Qin akhir-akhir ini? Mustang melangkah maju dan menyapa Qin Chuan. Paman Qin yang dimaksud Mustang adalah putra panglima tertinggi, Qin Wu. Qin Wu juga ayah dari penguasa klan saat ini, Qin Chuan. Ketika leluhur Qin masih hidup, ayah dan anak tersebut telah menyerbu medan perang. Setelah kaisar sebelumnya wafat, klan Qin kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka dan dibuang ke kota Harmoni Langit. TL. Baik leluhur Qin maupun putranya bernama Qin Wu. Pengucapannya sama tetapi artinya berbeda. Terima kasih atas perhatian saudara Mustang. Ayah saya baik-baik saja, hanya saja beliau kesulitan berjalan, sehingga tidak keluar untuk menyambut Anda secara langsung. Meskipun Qin Chuan tampak tersenyum, di dalam hatinya, ia merasa khawatir. Mustang adalah perwakilan dari Akademi Bintang Kaisar. Bayangkan saja ia sendiri yang datang untuk merekrut Autumn Snow. Rasanya benar-benar tak ada harapan lagi untuk menyelamatkan pertunangan antara Autumn Snow dan Wen Tian. Mustang, Autumn Snow hanya bisa bergabung dengan Akademi Kerajaanku. Talon memelototi perwakilan dari Akademi Bintang Kaisar, nada menantang terdengar dari suaranya. Benarkah? Mustang tertawa, sebelum duduk. Tatapannya menyapu seluruh penonton yang berkumpul di tempat latihan sebelum akhirnya tertuju pada Qin Wentian. Ketika ia menyelinap ke kediaman klan Bai kemarin malam, berharap menemukan sosok jenius yang mereka sembunyikan, ia terkejut karena secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata ada seseorang yang melarikan diri dari klan Bai. Karena penasaran, ia mengikuti pemuda itu sampai ke kediaman Qin. Dan di sini, aku berpikir bahwa klan Bai menyembunyikan seorang ahli dari alam Yuanfu. Tak pernah kusangka ahli itu sebenarnya adalah pemuda di depanku ini. Berdasarkan tekanan dan fluktuasi energi astral yang kurasakan, bakatnya jelas tidak kalah dari Autumn Snow. Mustang bergumam pelan. Sepertinya kali ini, ia tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Pada saat ini, semua penonton mendesah dalam hati. Akademi Kerajaan hanya menerima anggota klan kerajaan atau orang-orang dengan bakat luar biasa. Di antara semua akademi di ibu kota kerajaan, akademi ini berada di peringkat 3 teratas. Sedangkan untuk Akademi Bintang Kaisar, kriteria rekrutmen mereka bahkan lebih ketat, mereka hanya menerima kultivator bela diri bintang. Dan setiap siswa yang mendaftar di Akademi Bintang Kaisar, akan lulus dengan tingkat kultivasi minimal alam Yuanfu tanpa gagal. Alam Yuanfu adalah alam yang berada di atas alam sirkulasi arteri. Para kultivator alam Yuanfu memiliki istana Yuan yang tertanam di dalam tubuh mereka, dengan kekuatan yang tak terbayangkan, jauh melampaui alam sirkulasi arteri, dan mampu memanfaatkan esensi langit dan bumi, bahkan melayang di udara dan terbang di angkasa. Para kultivator alam Yuanfu, semuanya adalah makhluk mengerikan yang dapat memusnahkan kota Harmoni Langit hanya dengan jentikan jari mereka. Kalau dipikir-pikir sekarang, perwakilan dari Royal Academy dan bahkan Emperor Star Academy akan datang ke kediaman Qin, semuanya karena Autumn Snow. Bab 7. Ikatan besi antara ayah dan anak. Talon mengira alasan Mustang berada di klan Qin sama dengan dirinya. Karena itu, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit tekanan. Menoleh ke arah Qin Yao, ia bertanya, Yao siapa pria beruntung yang bertunangan dengan Autumn Snow? Ini. Ekspresi enggan muncul di wajah Qin Yao, saat mata indahnya melirik ke arah Qin Wentian sebelum dia menjawab, Guru, masalah ini. Saya khawatir harus mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hah? Ada yang tak terduga. Talon membeku. Qin Wentian melirik Qin Chuan, seolah mencari bantuan, sementara wanita itu berdiri canggung di sana. Ia juga hanya mendengar rumor samar, tetapi belum memastikan kebenarannya. Karena itu, ia tidak berani memberitahu Talon, karena takut menyesatkan gurunya yang terhormat. Wentian, kemarilah. Qin Chuan memberi isyarat kepada Qin Wentian. Setelah Qin Wentian tiba di sisinya, Qin Chuan mulai menyapa dua perwakilan akademi bergengsi, Saudara Mustang, Saudara Talon, ini putraku, Qin Wentian. Yang bertunangan dengan Bai Qiusui, memang dia.
Keadaan di sekitar putraku agak istimewa, meskipun ia memiliki bakat bawaan, ia tidak mampu mengembangkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan pengalaman kalian yang begitu banyak, apakah menurut kalian ada solusi untuk putraku? Kakak, dia terlahir dengan meridian yang cacat, bakat apa yang diberikan Tuhan? Selakin He. Diam. Wentian tidak terlahir dengan meridian yang cacat, melainkan karena kecelakaan. Bakat dan kemampuan sensoriknya terhadap konstelasi astral sangat tinggi. Gerutu Qin Chuan, amarah memenuhi wajahnya. Saat itu, baik Talon maupun Mustang menyipitkan mata, seolah-olah mereka memahami sesuatu. Meskipun tindakan mereka mungkin sama, pikiran di balik tindakan tersebut tidaklah sama. Coba kulihat, kata Mustang dan Talon bersamaan. Mereka mengulurkan tangan masing-masing dan meletakkannya di pergelangan tangan Qin Wentian. Memang, manusia dengan meridian yang rusak. Hati Talon sedikit bergetar, karena kecewa saat raut wajah yang buruk terpantul di wajahnya. Menarik tangannya, ia tertawa kecil dan berkata, "Buang-buang waktuku saja, kukira naga yang akan dijodohkan dengan Phoenix, tapi ternyata naga itu ular." Pupil mata Qin Chuan mengerut, dan raut wajahnya berubah dingin. "Kau, kata-katamu, sepertinya agak tidak pantas. Sebaiknya kau berhati-hati dengan ucapanmu." Setelah Talon mendengar bantahan Qin Chuan, niat membunuh muncul di matanya. Sungguh kurang ajar. Otoritas klan Qin semakin terkikis setiap generasi. Tanpa bakat Qiu Sui dan Qin Yao, ia takkan pernah menginjakkan kaki di kediaman Qin. Tak disangka seorang mantan berani menggunakan nada seperti itu saat menyapanya. Sambil menahan amarahnya, Talon tertawa sinis. "Qin Chuan, lihat betapa menyedihkannya klan Qin sekarang. Hentikan lamunan bodohmu dan hadapi kenyataan. Kalau tidak ada lagi yang ingin kau tambahkan, pergilah dari sini," kata Qin Chuan dingin. Hal ini membuat Qin Yao merasa terjepit di antara batu dan tempat yang keras. "Guru, ayahku selalu impulsif, tolong jangan dimasukkan ke hati." "Qin Yao, ayahmu ini, dia kurang memahami keadaan saat ini," kata Talon dingin. "Yao di masa depan, kau tidak boleh mengakui orang ini sebagai gurumu." Qin Chuan menyela, membuat Qin Yao memucat ketakutan. Kemarahan terpancar di wajahnya, Talon bergumam, "Bagus sekali. Bagus sekali." Melihat proses yang terbentang di hadapannya, Qin Wentian tak kuasa menahan rasa bersalah yang menusuk hatinya. Selama ini, demi dirinya, Qin Chuan telah dengan sengaja menyinggung banyak orang. Dan kini, ia bahkan telah menyebabkan Qin Chuan berselisih dengan guru terhormat Qin Yao. Namun, pikiran Mustang justru berbeda dengan Talon. Sambil melirik Qin Wentian, Mustang tersenyum tipis sebelum bertanya, "Saudara Qin, kapan meridiannya lumpuh?" "Saat dia berumur 6 tahun, jawab Qin Chuan. "Awalnya, kami mengira kecelakaan itu hanya kejadian sekali. Siapa sangka ternyata ada efek yang muncul secara berkala, seiring intensitasnya meningkat seiring waktu, dan akhirnya menyebabkan semua jalur meridiannya hancur." 6 tahun. Mustang menghela napas. Menatap tajam Qin Wentian, ia menarik tangannya. Jika tebakannya benar. Kegigihan yang luar biasa, tekad yang luar biasa. Mengingat penampilan Talon sebelumnya, Mustang tak kuasa menahan diri untuk mencibir dengan nada menghina. "Dasar orang bodoh." Dang, dang, dang. Pada saat ini, semua penonton dapat merasakan bumi bergetar di bawah kaki mereka, karena suara derap kuda terdengar. Semua anggota klan Qin menunjukkan ekspresi terkejut, marah, dan takjub di wajah mereka. Siapa yang berani menunggang kuda mereka, dan menerobos masuk ke klan Qin? Dengan sangat cepat, mereka melihat seorang prajurit memegang tombak panjang di tangannya, menunggang kuda perang, dan berlari kencang ke arah mereka. Selain mengenakan baju zirah, prajurit ini juga mengenakan jubah hitam panjang yang tampak berkilauan dengan cahaya redup, berkibar mengikuti angin. Tatapannya setajam pedang, memancarkan hawa dingin. Elang es. Pupil mata Qin Chuan melebar, karena kebencian. Tak disangka kediaman Qinnya akan sepopuler ini sekarang. Elang es adalah wakil jenderal di bawah ayahnya saat mereka berjuang untuk negara. Kepribadiannya jahat dan kejam, dan selalu berselisih dengan Qin Wu. Setelah itu, ia membelot ke klan Ye, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya selama mereka bekerja sama, tanpa henti menekan klan Qin. "Tuan muda, lama tak bertemu," jawab Ichehao sambil menatap lurus ke arah Qin Chuan. Tatapan Ichehao bagaikan elang sungguhan yang sedang mengincar mangsanya. "Ichehao, kau berani menyerbu kediaman Qin dengan begitu banyak orang. Sepertinya kau benar-benar semakin tidak terkendali," seru Qin Chuan dingin, niat membunuh melonjak di matanya. Ichehao bahkan tidak menaruh perhatian pada kata-kata Qin Chuan. Klan Qin kini bukan lagi klan Qin seperti dulu.
Macan yang lumpuh, bagaimana mungkin Ichehawk takut? Dialah yang bekerja di balik bayang-bayang, mengendalikan kekuatan-kekuatan besar untuk menekan klan Qin. Namun, selama Qin Wu masih hidup, ia masih takut untuk berhadapan langsung dengan klan Qin. Yah, siapapun yang menekan klan Qin, tidak masalah baginya, asalkan klan Qin ditekan. Ada dua alasan saya di sini hari ini. Pertama, untuk menanyakan kabar mantan komandan saya yang terhormat. Kedua, saya di sini untuk memberitahu klan Qin bahwa 2 hari lagi, perwakilan dari negeri Chu akan diundang ke klan Bai, tempat Autumn Snow akan bergabung dengan salah satu akademi bergengsi dari ibu kota kerajaan. Hal itu, dan masalah pertunangan antara klan Bai dan klan Qin, dapat diselesaikan saat itu juga. Saya sungguh berharap klan Qin akan hadir, dan tidak bersembunyi di kediaman Qin, seperti tikus pengecut. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Ichehawk menyeringai mengancam. Setelah mengatakan apa yang ingin ia katakan, Ichehawk menaiki kuda perangnya dan memacu kudanya menuju pintu keluar. Saat ia memacu kudanya menjauh, tawa dinginnya terdengar menggema di kejauhan, sementara matanya menatap tajam ke arah Qin Chuan. Semua anggota klan Qin menatap siluet di kejauhan, sementara Qin Chuan gemetar karena marah. Jika Autumn Snow terdaftar di Akademi Bintang Kaisar, klan Bai bisa saja menggunakan ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Karena jika itu benar-benar terjadi, semua orang akan berpikir bahwa ini sudah bisa diduga. Lagi pula, sampah seperti Qin Wentian yang tidak bisa berkultivasi, tidak akan pernah layak menikahi Autumn Snow. Jika mereka bersikeras, klan Qin hanya akan dipermalukan. Klan Bai sombong sekali. Qin Chuan tak pernah menyangka klan Bai akan membalas kebaikannya dengan permusuhan. Ia sungguh ingin melihat sendiri apa yang akan dikatakan klan Bai 2 hari kemudian. Jadi ini alasannya. Talon tersenyum dingin. Qin Chuan, aku akan menunggu klan Qin Mu dipermalukan. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Talon melompat ke atas elang besar itu. Setelah itu, elang besar itu sengaja berputar mengelilingi kediaman Qin seolah-olah mengejek mereka, sebelum terbang menembus langit. Keheningan menyelimuti mereka, semua anggota klan Qin memasang wajah muram. Belum pernah mereka menghadapi penghinaan seberat ini sebelumnya. Kakak, Qin He tiba-tiba berkata, situasinya merugikan kita. Seperti yang kau lihat, klan Bai dan klan Ye sedang bersatu melawan klan Qin kita. 2 hari lagi, kita seharusnya tidak hadir. Jika kita hadir, semua nama baik dan gengsi kita akan terhapus. Maksudmu aku harus tinggal di kediaman Qin seperti tikus pengecut? Qin Chuan menyela dengan dingin. Selama bertahun-tahun, Qin Wentian telah menyia-nyiakan sumber daya kultivasi klan kita, menyia-nyiakan batu meteor Yuan yang berharga, dan aku tidak pernah protes sepatah kata pun. Namun, sekarang, hal ini menyangkut harapan dan masa depan klan Qin kita. Aku sarankan kita usir dia. Lagi pula, dengan merawatnya dengan baik selama ini, kita telah melakukan lebih dari yang seharusnya. Qin He bersuara lirih. Tampaknya banyak anggota klan Qin yang menentang Qin Wentian. Mengingat Qin Wentian adalah seseorang dengan meridian yang rusak dan tidak dapat berkultivasi, mereka merasa bahwa Qin Chuan terlalu memanjakan Qin Wentian hanya untuk seorang putra angkat. Kakak ketiga, bagaimana menurutmu? Qin Chuan memberi isyarat kepada sesepuh lain yang berdiri di samping Qin He. Orang ini adalah putra ketiga Qin Wu, Qin Ye. Qin Wentian, dia seharusnya menjalani kehidupan biasa saja. Qin Ye setuju dengan Qin He. Qin Chuan merenung sejenak dalam diam, menyapukan pandangannya ke seluruh anggota klan Qin sebelum berkata, dulu, leluhur kita menikmati rahmat dan kebaikan hati kaisar terdahulu. Untuk membalas budi, leluhur kita berpartisipasi dalam lebih dari 80 pertempuran besar, dan menderita luka kritis 18 kali. Dulu ketika aliansi 10 negara menjebak kaisar, tanpa peduli nyawanya sendiri, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai, leluhur Qin menempuh jarak 1000 mil dalam sehari, membantai habis-habisan untuk keluar dari kepungan, menyelamatkan kaisar terdahulu. Ketika mereka berdua kembali ke tempat aman di negeri Chu, leluhur kita bahkan tidak meminta imbalan apapun. Betapa heroiknya dia. Kalau dipikir-pikir sekarang, klan Qinku benar-benar telah merosot. Hanya karena sedikit tekanan, sebagian besar dari kalian ingin meninggalkan keturunan dermawan klan Qin kita, memutuskan semua ikatan, dan mengusirnya dari klan Qin. Memikirkannya saja, sudah membuatku merasa jijik tak berujung. Jika leluhur kita tahu hal ini, beliau pasti akan berbalik di kuburnya. Keputusanku begini. Klan Qin akan hidup, atau mati bersama Qin Wentian. 2 hari kemudian, panggil semua pasukan kita yang tersedia, untuk menemani kita menuju klan Bai. Jika ada satu kata lagi tentang meninggalkan Wentian, siapapun orangnya, aku akan membunuhnya sendiri.
Setelah itu, Qin Chuan menghantamkan telapak tangannya ke kursi batu, menyebabkan kursi itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, anggota klan Qin menunduk, tak berani menatap matanya atau bersuara protes. Suara Qin Chuan menggema di seluruh tempat latihan, sementara ia berdiri tegak. Saat memandangnya, orang-orang seolah menyaksikan keberanian dan kepahlawanan yang ditunjukkan oleh leluhur mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan leluhur Qin Wentian untuk klan Qin kita? Tak disangka pemimpin klan benar-benar bertindak seperti ini. Anggota klan Qin lainnya tidak tahu alasan pastinya. Mereka hanya tahu bahwa Qin Chuan sedang membalas budi. Dan demi rasa terima kasih ini, Qin Chuan rela mengorbankan dirinya tanpa ragu jika perlu. Cinta yang tak tergoyahkan dan semangat keberanian ini membangkitkan rasa hormat di hati mereka, dan semua orang pun, tanpa sadar, tampak berdiri tegak, seolah rasa hormat meluruskan tulang punggung mereka. Wentian, kau tak perlu repot-repot mengurus masalah ini. Ayah angkat akan mencari keadilan untukmu. Jawaban Qin Chuan terdengar lembut. Qin Wentian mendesah dalam hati. Awalnya, ia ingin memberitahu Qin Chuan setelah menjadi seorang kultivator bela diri bintang. Namun, sekarang, bahkan sebelum ia sempat melakukannya, seluruh klan Qin akan terpengaruh. Qin Wentian tidak tahu kisah di balik kelahirannya, juga tidak mengerti utang budi klan Qin kepada orang tuanya. Ia hanya tahu bahwa ia harus membalas budi yang ditunjukkan Qin Chuan kepadanya, sesulit apapun kehidupan ini. Qin Chuan tertegun hingga terdiam. Di lapangan latihan, terlihat Qin Wentian berlutut di tanah, menatap Qin Chuan, dan berkata, "Foster cepat, masalah ini muncul karena aku akan menyelesaikannya sendiri, jadi klan Qin tidak perlu terlibat. Klan Bai, bahkan jika mereka mempermalukanku 1000 kali, aku tidak masalah, tetapi selama masalah ini menyangkut gengsi klan Qin, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Masalah ini, akulah yang akan bertanggung jawab penuh." "Ayah!" teriak Qin Wentian, sambil berlutut dengan berat di tanah, bersujud. Hanya dengan berlutut, Qin Wentian dapat sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasih yang dirasakannya terhadap Qin Chuan di dalam hatinya. Qin Chuan perlahan mendekati Qin Wentian, sambil membantunya berdiri. Saat tatapan mereka bertemu, senyum mengembang di wajah keduanya. Kali ini, dalam pidato Qin Wentian, ia tidak lagi menyebut Qin Chuan sebagai ayah angkatnya. Ia justru menyebut Qin Chuan sebagai ayahnya. "Aku selalu percaya padamu, nak. Suatu hari nanti, kau pasti akan mampu mencapai hal-hal yang belum pernah dicapai orang lain." Qin Chuan menatap Qin Wentian dengan tekad yang terpancar dari tatapannya. Berdiri di sampingnya, dengan tawa yang menghiasi wajahnya, Mustang berseri-seri. Dibandingkan dengan Autumn Snow, ia 10 kali lebih menyukai pemuda di depannya. Bakat yang luar biasa, keuletan yang luar biasa, dipadukan dengan tekad baja, tak diragukan lagi bahwa di masa depan, pemuda di hadapannya pasti akan mencapai hal-hal hebat. Sepertinya, 2 hari kemudian, saat berkumpulnya para petinggi klan Bai, akan ada tontonan menarik yang bisa ditonton. Bab 8. Saudara dan Saudari. Qin Wentian belum mengungkapkan fakta kepada Qin Chuan bahwa ia telah memadatkan jiwa astralnya. Ia yakin waktu yang tepat untuk mengungkapkannya adalah 2 hari kemudian, saat ia sedang mencari ganti rugi atas penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Qin Chuan pasti akan jauh lebih bahagia saat itu. "Saudara Qin, saya ingin memantau dengan saksama kondisi unik putra Anda. Saya ingin tahu apakah saudara Qin bersedia." Pada saat ini, Mustang bergerak maju, dan cahaya aneh melintas di matanya saat ia menatap Qin Wentian. "Jika saudara Mustang bersedia, tak ada lagi yang bisa kuharapkan." Qin Chuan segera setuju. Perlu diketahui, tingkat kekuasaan Akademi Bintang Kaisar begitu besar, sampai-sampai mereka bisa mengabaikan otoritas klan kekaisaran. Bertahun-tahun yang lalu, para penguasa di negeri Chu merasa iri dan khawatir terhadap kekuatan besar yang dimiliki Akademi Bintang Kaisar. Oleh karena itu, Akademi Kerajaan dibentuk dengan tujuan untuk menekan Akademi Bintang Kaisar. "Qin Wentian, ikutlah denganku." Mustang memberi isyarat kepada Qin Wentian untuk mengikutinya ke samping. Qin Chuan pun memberi isyarat kepada Qin Yao yang berdiri di sampingnya. "Yao ikutlah." Qin Yao diam-diam setuju, lalu berbalik mengikuti di belakang mereka berdua. Qin Wentian, menyadari tatapan Mustang, nyaris tak mampu menahan keterkejutannya. Orang ini, jiwa astralnya mungkin adalah konstelasi visi surgawi. Cahaya astral terlihat berkelap-kelip dari pupil mata Mustang, membentuk rasi bintang yang mengorbit. Seseorang dengan meridian yang rusak, namun mampu berkultivasi. Mustang berkata ringan, membuat Qin Wentian tersambar petir. Seperti dugaannya,
Jiwa astral penglihatan surgawi, mampu melihat menembus tekanan dan fluktuasi energi astral di tubuhnya. Tak pernah kusangka hari ini, aku akan bertemu seseorang yang mampu memadatkan jiwa astral dengan satu set meridian yang rusak. Mustang merasakan kegembiraan yang tak terduga di hatinya. Setelah memeriksa Qin Wentian sebelumnya, ia dapat memastikan bahwa meridian Qin Wentian memang lumpuh, tetapi di saat yang sama, dengan bantuan konstelasi penglihatan surgawi, ia juga dapat mengatakan bahwa, tanpa ragu, Qin Wentian telah berhasil berevolusi menjadi seorang kultivator bela diri stellar. Ini hanya menyisakan satu kemungkinan, menghancurkan yang lama sebelum membangun yang baru. Untuk membentuk kembali satu set saluran energi dan meridian yang sempurna, seseorang tak punya pilihan selain menghancurkan fondasi mereka yang sebelumnya cacat, sebelum mereka bahkan dapat mencoba membentuk kembali satu set meridian unik dari legenda ini, meridian stellar. Meskipun ini hanyalah bentuk embrio dari meridian stellar yang legendaris, kemampuannya untuk mengakomodasi dan menyesuaikan energi astral di dalam tubuh seseorang sudah jauh melampaui para kultivator dengan meridian normal. Orang ini, berapapun biayanya, dia harus merekrutnya ke Akademi Bintang Kaisar. Penatua, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Tanya Qin Wentian sambil menatap Mustang. Berdasarkan kekuatan fluktuasi tekanan astral dari tubuhmu, tingkat kultivasimu seharusnya sudah menembus ke tingkat kelima alam pemurnian tubuh, kan? Sungguh pemandangan yang mengerikan, meskipun tingkat kultivasiku yang sebenarnya hanya di level keempat dari alam pemurnian tubuh. Karena jiwa astral dari lapisan surgawi kelima yang kupadatkan, energi astral dalam diriku sangat tirani, dan dengan demikian, ada kesalahan dalam penilaiannya. Qin Wentian tetap diam, tidak setuju maupun tidak setuju. 2 hari lagi, ketika perwakilan dari semua kekuatan berkumpul di kediaman Bai, pasti akan ada banyak akademi yang mencari murid untuk mendaftar dan pastinya, akan ada banyak ujian dan ujian. Meskipun bakatmu tak tertandingi dan berada di tingkat tertinggi, kekuatanmu saat ini masih belum memadai. Ini, aku punya sesuatu untukmu. 2 hari lagi, aku harap bisa bertemu denganmu di kediaman Bai. Setelah mengakhiri percakapan, Mustang mengeluarkan sebuah buku panduan dan sebuah batu meteor Yuan, lalu memberikannya kepada Qin Wentian. Setelah itu, ia melompat di udara, terbang melintasi langit, mengucapkan selamat tinggal. Pandangan Qin Wentian terfokus pada Mustang, ia menatap dengan takjub. Teknik gerak tubuhnya telah mencapai tingkat seringan burung layang-layang, melesat menembus langit. Ini merupakan indikator yang jelas bahwa Mustang adalah seorang kultivator di alam Yuan Fu yang mengerikan. Suatu hari nanti, aku bersumpah, aku juga akan melesat menembus langit. Melihat benda-benda di tangannya, pupil matanya mengecil, sementara jantungnya sedikit berdebar kencang. Batu yang dipegangnya ini menyimpan energi astral yang sangat besar, sebuah sumber daya kultivasi yang sangat berharga, batu meteor Yuan. Dan untuk buku panduannya, hanya ada 3 kata besar yang tertulis di sana, tinju naga penakluk. Akademi Bintang Kaisar, gumam Qin Wentian dalam hati. Saat itu, langkah kaki terdengar, dan bayangan sesosok tubuh muncul di sampingnya, disertai aroma harum yang terbawa angin. Sudah kubilang sejak lama, Bai Qingsong itu rubah tua yang licik. Itulah sebabnya aku menentang pertunangan ini sebelumnya, tapi kau tetap melanjutkannya, bernafsu pada wanita-wanita menggerahkan, terpikat oleh pemandangan indah, dan tenggelam dalam keindahan salju musim gugur. Sebuah suara lembut terdengar menggoda. Senyum samar terpancar dari wajah Qin Wentian. Saat pandangannya beralih ke samping, sesosok wajah yang tak tertandingi rupanya muncul di hadapannya. Alisnya seindah bulan sabit, dengan tawa di matanya. Wajah seputih giok dengan fitur-fitur yang indah, kulitnya yang begitu halus dan lembut, hingga seolah akan rusak oleh sentuhan sekecil apapun, mampu membangkitkan nafsu tak terkendali pada pria, hingga mereka tanpa sadar ingin menciumnya. Qin Yao memiliki status yang sama dengan Autumn Snow. Ia adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di kota Sky Harmony, seseorang yang berada di puncak kecantikan. Jika aku seperti yang kau katakan, bernafsu pada wanita cantik, aku hanya akan bergantung pada suster Qin Yao setiap hari. Qin Wentian tertawa menanggapi. Hentikan omong kosongmu. Qin Yao sedikit memarahi, lalu melanjutkan. Kau membuat perpecahan antara ayah dan guruku yang terhormat, bagaimana aku bisa bertahan hidup setelah kembali ke Akademi Kerajaan? Bagaimana kau akan memberiku kompensasi untuk itu? Qin Wentian mengambil batu meteor Yuan yang sebelumnya dia simpan di jubahnya dan menyerahkannya kepada Qin Yao. Dia tertawa dan berkata, energi astral yang terkandung dalam batu meteor Yuan ini sangat kuat. Fluktuasinya menunjukkan bahwa batu ini berasal dari lapisan langit kedua. Kamu boleh memilikinya. Qin Yao menatap Qin Wentian dan mendesah.
Setiap kali ayah memberimu batu meteor Yuan, kau selalu diam-diam memberikannya kepadaku. Sekarang aku sudah menembus alam sirkulasi arteri, bagaimana mungkin aku masih tega menerima batu itu darimu? Saat ia mengingat masa lalu, tatapan Qin Yao tampak melunak. Meskipun Qin Wentian memang telah menyebabkan keretakan antara gurunya yang terhormat dan Qin Chuan, ia tak mungkin menyalahkannya. Sejak kecil, adik laki-lakinya ini selalu membantunya dalam kultivasi. Setiap kali ayah mereka menghadiahkan batu meteor Yuan kepadanya, Qin Wentian selalu memberikannya tanpa syarat, melarangnya untuk mengungkapkannya. Jika bukan karena adik laki-lakinya, bagaimana mungkin ia bisa mencapai tingkat kultivasi seperti sekarang ini? Alam sirkulasi arteri. Seru Qin Wentian gembira. Baiklah, kali ini, aku akan menyimpan batu meteor Yuan ini. Lagi pula, hanya tersisa 2 hari. Sangat penting baginya untuk segera meningkatkan kekuatannya saat ini, dengan bantuan batu meteor Yuan. Wentian, jangan terlalu peduli dengan orang-orang seperti klan Bai. Aku kenal banyak gadis cantik di ibu kota kerajaan. Nanti kalau ada kesempatan, izinkan aku memperkenalkan beberapa dari mereka kepadamu. Qin Yao menghiburnya. Baru sekarang Qin Wentian tahu, alasan sebenarnya mengapa Qin Yao mengikutinya dan Mustang. Alasannya adalah untuk menghiburnya, karena ia khawatir masalah pertunangan ini akan sangat memengaruhinya. Qin Wentian berhenti melangkah dan berjongkok, membuat Qin Yao bingung. Menatap Qin Wentian, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Naiklah." Qin Wentian tertawa, menunjuk ke punggungnya. "Angkat kepalamu." Jawab Qin Yao cepat, semburat merah terlihat di pipinya. Ia memutar bola matanya ke arah Qin Wentian, namun mengabaikannya. "Ada apa, gadis cantik? Setiap hari waktu kita kecil, kau selalu naik ke punggungku, menyuruhku menggendongmu. Sekarang kita sudah dewasa, sepertinya kau sudah tidak menginginkanku lagi sebagai kakakmu." Qin Wentian terus menggodanya sambil tertawa, membuat Qin Yao menghentakkan kakinya ke tanah. Orang ini, di sini dia kembali mengungkit hal-hal memalukan dari masa lalu. Qin Yao sedikit lebih tua dari Qin Wentian, dan usianya hampir 17 tahun ini. Kini setelah dewasa, ramping, anggun, dan semurni batu giok, bagaimana mungkin ia tidak malu ketika Qin Wentian ingin menggendongnya, seperti saat mereka masih kecil dulu. Namun, ia tetap melompat ke punggungnya, menggenggam erat bahu Qin Wentian sambil memandang sekeliling, rasa malu terpancar di matanya. "Baiklah, ayo pergi." Tangan Qin Wentian menopang bagian belakang paha Qin Yao, rasanya seperti ada seikat kapas lembut yang bersandar di punggungnya, membuatnya tertawa ketika berkata, "Kakak Qin Yao benar-benar sudah dewasa." Memutar bola matanya sambil menggigit bibir, Qin Yao mengulurkan tangan dan memelintir telinga Qin Wentian. "Beraninya kau terus menggodaku." Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka berdua sangat dekat. "Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya," kata Qin Yao ringan, menyadari bahwa bocah kecil ini bahkan tidak tampak terpengaruh sedikitpun oleh pembatalan pertunangan antara dirinya dan Autumn Snow. Sambil bercanda, mereka berdua segera tiba di salah satu halaman kediaman Qin Chuan. Kediaman Qin Chuan dapat dibagi menjadi 2 halaman, halaman timur dan halaman barat. Qin Chuan, istrinya, serta Qin Yao tinggal di halaman timur, sementara Qin Wentian dan paman hitamnya tinggal di halaman barat. Saat ini, di halaman, ada seorang wanita yang penampilannya sangat mirip Qin Yao, begitu terawat sehingga tampak seperti berusia akhir 20-an. Melihat Qin Wentian menggendong Qin Yao, senyum hangat mengembang di wajahnya. "Yao kamu sudah dewasa, tapi kamu masih suka menempel pada Wentian." Ibu Qin tahu bahwa Qin Yao lebih tua dari Qin Wentian, tetapi adegan Wentian yang menggendong Qin Yao membuatnya tampak seolah-olah Qin Wentian adalah kakak laki-lakinya. "Ibu, tidak, orang ini memanfaatkanku." Qin Yao cemberut saat dia turun dari punggung Qin Wentian. "Memanfaatkan? Keuntungan apa lagi yang masih kau miliki yang belum dimanfaatkan oleh Wentian?" Ibu Qin tersenyum lembut, membuat Qin Wentian menoleh dengan malu-malu sambil bangkit dari posisi setengah jongkoknya. "Ibu." Qin Yao menghentakkan kakinya ke tanah tanpa berkata apa-apa. "Ibu, aku akan pergi mengunjungi paman hitam sekarang." Dari cara Qin Yao memelototinya, Qin Wentian dapat mengetahui bahwa Qin Yao malu dan dengan demikian, dia mengambil petunjuk untuk pergi. Setibanya di halaman barat, ia melihat sesosok tubuh Renta dan Renta sedang menyapu halaman. Sosok Renta ini kehilangan lengan dan kakinya, dengan postur tubuh bungkuk, tampak sangat tua. "Paman hitam, biarkan aku mengambil alih darimu." Qin Wentian melangkah maju, dan pada saat ini, ketika lelaki tua itu menoleh, saat dia menatap Qin Wentian sebelum bertanya, "Kamu memadatkan jiwa astralmu." Qin Wentian menganggukkan kepalanya dengan tenang,
dia tidak terkejut bahwa Paman Hitam akan mampu mengetahuinya. Lapisan langit yang mana? Rasi bintang apa? Paman Hitam melanjutkan pertanyaannya. Lapisan surgawi kelima, konstelasi Palu Surgawi. Tubuh Paman Black yang renta sedikit gemetar, sebelum pulih dengan cepat. Setelah itu, ia berbalik dan melanjutkan berjalan ke halaman belakang, tanpa berkata apa-apa. Qin Wentian diam-diam mengikuti Paman Hitam ke tempat latihan di halaman belakang, hanya untuk melihat Paman Hitam duduk di bangku batu, menatapnya. Selama bertahun-tahun ini, akulah yang memaksamu menghancurkan meridianmu, membuatmu menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan, bahkan melarangmu menyerap yuan ki langit dan bumi, dan menolakmu memadatkan jiwa astralmu saat itu. Apa kau membenciku? Paman Hitam, sejak kecil, aku sudah memahami niat baikmu. Jika aku menyerap yuan ki dari langit dan bumi, itu akan menyebabkan kemampuan sensoriku berkurang. Dan jika aku membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi sejak dini, ketika kemampuan sensoriku belum meningkat melalui latihan meditasi, bagaimana mungkin aku yang sekarang bisa memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi kelima? Jawab Qin Wentian sambil tersenyum sambil melanjutkan. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang cukup dari meditasi, aku dapat meningkatkan kekuatan sensoriku dengan tepat. Penghancuran meridianku sendiri bukanlah bencana, melainkan berkah. Manusia pada dasarnya serakah, menginginkan kemajuan pesat dalam sekejap, menyerap yuan ki langit dan bumi, sekaligus berkultivasi sambil mencoba merasakan energi astral dari sungai astral di 9 lapisan langit untuk memadatkan jiwa astral mereka. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa penyerapan yuan ki dari langit dan bumi akan mengubur bakat mereka dalam merasakan energi astral. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, hasilnya telah terlihat, karena kau telah memadatkan jiwa astralmu. Mulai hari ini, aku tidak akan peduli dengan metode kultivasimu, tetapi kau harus ingat satu hal, yaitu, jangan pernah menyerap yuan ki dari langit dan bumi. Hanya dengan begitu, ki astral dalam tubuhmu akan cukup murni untuk memungkinkanmu membuka gerbang astral dan memadatkan jiwa astralmu di masa depan. Qin Wentian mengangguk setuju sambil berkata, Wentian akan mengingatnya dengan baik. Bagaimanapun juga, dunia ini adalah dunia yang diperintah oleh para penggarap bela diri stellar yang paling kuat. Bab 9, Tinju Penakluk Naga. Setelah itu, Paman Hitam menatap ke arah Qin Wentian, seraya berkata, lepaskan jiwa astral yang telah kau padatkan, dan biarkan aku melihatnya. Qin Wentian, dengan sedikit tekad, membuka gerbang astralnya, dan pada saat yang sama, bayangan samar konstelasi Palu Surgawi muncul di dahinya, sangat cemerlang. Selain itu, pada garis luar jiwa astral, terlihat korona bercahaya berwarna emas murni berputar di sekitarnya, seolah-olah menekankan kualitas tertinggi jiwa astral ini. Sungai astral yang berada di 9 lapisan surgawi, selama seseorang dapat memadatkan jiwa astral yang berada di lapisan surgawi ketiga, atau lebih tinggi, akan memiliki korona cahaya berwarna keemasan di sekitar jiwa astral mereka. Semakin tinggi kualitas suatu konstelasi, semakin mengerikan energi astral yang terkandung di dalamnya, dan semakin menyilaukan korona cahayanya. Semua jiwa astral dari lapisan surgawi pertama hingga ke-9 akan bersinar dengan cahayanya sendiri. Bagi jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga ke atas, korona cahayanya akan mengalami transformasi, berubah menjadi warna emas murni. Dengan demikian, selama seseorang melepaskan jiwa astral mereka, orang-orang akan dapat mengetahui dari lapisan surgawi mana jiwa astral mereka dipadatkan. Dan, biasanya, hanya eksistensi legendaris dari alam biduk surgawi yang mampu membuka 4 gerbang astral dan memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi keempat. Bayangkan, di masa remajamu, kau sudah secara langsung memadatkan jiwa astral dengan membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi dari lapisan surgawi kelima. Bakat luar biasa seperti itu mungkin memberimu banyak manfaat, tetapi juga bisa menjadi tragedi. Mengerti? Paman Hitam menatap Qin Wentian, seraya menjelaskan secara bertahap. Qin Wentian mengangguk setuju, ia tentu saja mengerti maksudnya. Jiwa astral pertama Autumn Snow sudah berasal dari lapisan langit ketiga, dan namanya telah bergema di seluruh negeri Chu. Jika berita tentang dirinya yang telah memadatkan jiwa astral pertamanya dari lapisan langit kelima bocor, mungkin akan ada banyak orang yang ingin menjebaknya ke dalam faksi mereka, atau, dalam kasus ekstrim, bahkan membunuhnya. Alam kultivasi dapat diklasifikasikan sebagai penyempurnaan tubuh, sirkulasi arteri, Yuan Fu, istana Yuan, dan biduk surgawi. Para kultivator alam biduk surgawi juga dikenal sebagai penguasa biduk surgawi. Para kultivator tingkat penguasa memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam Yuan Fu. Bahkan di negara Chu, dengan populasi 1 triliun orang, jumlah kultivator tingkat penguasa dapat dihitung dengan satu tangan.
Jika salah satu dari mereka muncul, kekuatan dan otoritas yang mereka miliki akan sebanding dengan seluruh negeri. Apakah kamu masih ingat teknik akupunktur yang pernah kuajari sebelumnya? Teknik itu seharusnya bisa menyamarkan korona keemasan jiwa astralmu yang berkilauan. Paman Black melanjutkan pertanyaannya. Aku ingat. Qin Wentian mengangguk. Bagus, jiwa astral pertamamu, yang dipadatkan dari konstelasi Palu Surgawi, akan memberimu kekuatan serangan yang luar biasa dahsyat dan pertahanan yang tak tertembus. Meskipun aku sudah bilang tidak akan peduli lagi dengan kultivasimu, aku tetap harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dalam memilih konstelasi mana yang akan membentuk tautan bawaan untuk kondensasi jiwa astral keduamu. Konstelasi yang akan membatasi pergerakan lawanmu, ditambah dengan kekuatan seranganmu yang luar biasa kuat, akan menjadi yang terbaik. Saya mengerti. Qin Wentian menjawab dengan hormat. Kau boleh pergi. Paman Hitam memejamkan mata saat Qin Wentian menarik kembali langkahnya, mencapai batas tempat latihan. Ada rak buku di sana, berisi banyak buku dan manual. Di dalamnya, tersimpan urat nadi usaha dan pengalaman Paman Hitam. Sejak kecil, Qin Wentian tumbuh besar dengan membaca semua buku yang tersimpan di sana. Sebagian besar buku berisi tentang teknik akupunktur, membuat Qin Wentian menduga bahwa jiwa astral Paman Hitam kemungkinan besar berkaitan dengan akupunktur. Berbagai metode teknik akupunktur yang tercatat di sini sangat beragam. Ada metode yang digunakan untuk penyembuhan, memperlancar meridian, menyalakan potensi tersembunyi, dan sebagainya. Kini setelah Qin Wentian menjadi seorang kultivator bela diri stellar, ia dapat memasukkan energi astral ke dalam jarum akupunkturnya untuk efek yang lebih besar. Qin Wentian menarik salah satu buku dari rak buku, duduk bersila, dan mulai memeriksa isinya. Setelah itu, ia menarik jarum peraknya dan menusukkannya ke berbagai titik akupunktur di kepalanya. Setelah beberapa saat, Qin Wentian dapat merasakan efeknya. Korona cahaya keemasan yang cemerlang mulai meredup. Teknik ini hanya akan memengaruhi intensitas cahaya astral. Meskipun cahaya yang dipantulkan meredup, kekuatan yang terkandung dalam jiwa astral tetap tidak berubah. Yang tidak diketahui Qin Wentian adalah bahwa teknik akupunktur yang ia kembangkan ini sangat langka dan berharga. Di seluruh negeri Chu, tidak ada orang lain yang mampu melakukan apa yang ia lakukan. Setelah sekian lama, Qin Wentian melepas jarum perak itu, membuka matanya, dan bergumam pelan, berhasil. Sekarang, kecuali aku sengaja menggunakan energi astral untuk membuka segel secara paksa, warna jiwa astralku tidak akan berubah. Pada saat yang sama, Qin Wentian menarik batu meteor Yuan, karena dia merasakan resonansi energi astral besar yang terkandung di dalamnya. Semua batu meteor Yuan berasal dari lapisan surgawi, dan sangat berharga. Jumlah energi astral yang terkandung di dalam konstelasi sangatlah besar. Meskipun para kultivator bela diri stellar dapat merasakan dan menyerap ki astral, jumlah yang mereka serap hanya dapat dianggap sebagai setetes air di seluruh lautan. Oleh karena itu, meskipun batu meteor Yuan berukuran kecil, energi astral yang terkandung di dalamnya sangatlah mengerikan. Selain itu, batu meteor Yuan dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan komunikasi dengan konstelasi secara signifikan. Misalnya, jika Qin Wentian, melalui meditasinya, menggunakan batu meteor Yuan di tangannya, selain kemampuan sensoriknya, ia akan dapat merasakan hubungan antara konstelasi astral tempat batu meteor Yuan berasal. Selain itu, manfaat batu meteor Yuan antara lain membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi, membantu kultivator dalam penyerapan energi astral, atau bahkan memadatkan jiwa astral. Oleh karena itu, banyak kultivator menggunakan batu meteor Yuan sebagai sarana untuk menjadi kultivator bela diri stellar. Dari sini, terlihat betapa berharganya batu meteor Yuan. Hampir tidak ada cara bagi kultivator biasa, yang bukan berasal dari keluarga atau klan kuat, untuk mendapatkannya. Energi astral yang sangat besar yang terkandung di dalam batu ini, ditambah energi dominan dari konstelasi Palu Surgawi, seharusnya bisa membuatku menerobos dengan cepat, gumam Qin Wentian dalam hati. Sambil melakukannya, ia menarik kembali buku panduan tinju penakluk naga yang diberikan Mustang kepadanya, jantungnya sedikit berdebar takjub. Tinju penakluk naga ini, sungguh teknik bawaan. Alam penyempurnaan tubuh merupakan dasar dari seni bela diri, yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tubuh manusia yang sempurna. Pada alam ini, mustahil bagi seorang kultivator untuk mengolah teknik bawaan. Kultivator yang berada di alam kultivasi pertama, alam penyempurnaan tubuh, paling-paling hanya dapat mengolah fondasi teknik bawaan. Hanya ketika kultivator telah menembus alam sirkulasi arteri, mereka dapat mengolah teknik bawaan yang memiliki kekuatan tirani. Esensi dari tinju penakluk naga bersifat dominan dan pantang menyerah,
mirip naga sungguhan. Buku panduan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi serangan normal, dan bagian kedua berisi teknik bawaan. Di bagian serangan, hanya ada 3 jurus yang tercatat, yaitu naga mengamuk meninggalkan samudra, naga bertabrakan di alam liar, dan raungan naga dari 9 surga. Aku akan berlatih teknik tinju penakluk naga di siang hari, dan menyerap ki astral dari rasi bintang surgawi di malam hari dengan bantuan batu meteor Yuan, dengan harapan bisa menembus batas. Semoga kekuatanku dapat meningkat pesat setelah 2 hari ini, sehingga aku bisa mendapatkan kembali prestiseku dari klan Bai. Qin Wentian berpikir dalam hati. Lagi pula, lebih baik menunggu malam sebelum mencoba menyerap ki astral dari rasi bintang surgawi. Jurus pertama dari tinju penakluk naga adalah jurus naga mengamuk meninggalkan samudra. Jurus ini tampak sederhana, tetapi untuk menguasainya, seseorang harus mampu mencapai titik di mana ia harus terus maju dengan tekad yang kuat. Saat naga yang mengamuk itu melesat keluar dari samudra, kekuatan yang ditunjukkannya sungguh tak tertandingi. Qin Wentian menganalisis secara detail poin-poin penting dari jurus ini, seraya ia menampilkan jurus pertama di dalam lapangan latihan. Saat tinjunya dilancarkan, ia membayangkan energi astral di dalam dirinya bagaikan seekor naga yang mengamuk, tirani dan mendominasi, melesat keluar dari samudra dengan liar. Salah, gerakanku terlalu kaku, sama sekali berbeda dari integrasi gerakan tubuh yang digambarkan dalam gambar. Selama kultivasinya, Qin Wentian berulang kali melakukan introspeksi, tanpa henti berusaha mencocokkan gambar yang digambarkan, merenungkan poin-poin penting yang menyoroti esensi gerakan tersebut. Setelah beberapa lama, Qin Wentian terdiam. Menutup matanya saat ia tenggelam dalam perenungan, dalam benaknya, ia seolah melihat seekor naga raksasa, dengan penampilan tirani, tampak sangat ganas dan kuat. Tiba-tiba, Qin Wentian membuka matanya, pencerahan terpancar di wajahnya. Qin Wentian membungkukkan pinggangnya sambil melangkah maju, membentuk postur naga, dan raungan amarah menggema, mirip amukan naga. Suara yang memekakkan telinga bergema, saat tinjunya melesat ke depan, menyasar sebuah balok batu besar. Batu itu langsung meledak, pecahan-pecahan batunya terhempas ke 4 arah. Rambut panjang Qin Wentian menari-nari liar tertiup angin, dipenuhi antusiasme yang tak terbatas. Melirik tinjunya, mata menawannya seterang bintang. Kekuatan jurus ini bahkan lebih besar dari dugaannya. Jika di masa depan, ia melangkah ke alam sirkulasi arteri, ia akan dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan ilahi sejati dari kemampuan ini. Seberapa mengerikankah itu? Kekuatan yang begitu kuat, sehingga ia bahkan bisa menaklukkan naga dan menjinakkan harimau. Meskipun telah memahami esensi di balik jurus ini, Qin Wentian tidak berhenti, melainkan terus berkultivasi dengan tekun. Perasaan ini, yang ditimbulkan oleh kekuatan luar biasa ini, membuatnya sangat bersemangat. Hal ini membuat darahnya mendidih dan hatinya terbakar. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam telah tiba. Para pelayan yang dikirim Qin Yao untuk mengingatkannya makan, semuanya ditolak oleh Qin Wentian saat ia menyegel tempat latihan dan melanjutkan kultivasinya. Dalam rentang 1 malam, dengan bantuan batu meteor Yuan serta teknik pemurnian palu 1000 tempanya, ia telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat keempat, hanya sehelai rambut lagi dari terobosan ke tingkat kelima. Dalam semalam, energi astral yang sangat besar yang terkandung dalam batu meteor Yuan diserap sepenuhnya oleh Qin Wentian. Terlihat betapa mengerikannya kemampuan sensoriknya terhadap konstelasi astral. Fajar menjelang, tetapi Qin Wentian dengan gigih terus menggunakan teknik pemurnian palu 1000 tempanya, hingga akhirnya ia menembus penghalang dan melangkah ke level kelima teknik pemurnian tubuh. Dalam 7 hari, ia hanya menghabiskan total 7 hari untuk menembus 5 level. Jika berita ini bocor, tak diragukan lagi, akan mengejutkan semua orang. Setelah menerobos, Qin Wentian tidak berniat untuk beristirahat. Ia langsung melanjutkan latihan jurus kedua tinju penakluk naga, Dragon Clashing in the Wilds. Dalam 2 hari ini, Qin Wentian berkultivasi hingga melupakan makanan dan minuman, sepenuhnya membenamkan dirinya di dalamnya. Hari lain berlalu, bintang-bintang di langit perlahan menghilang, dan matahari terbit jauh di ufuk timur, memancarkan cahaya putih ke seluruh daratan. Qin Wentian membuka matanya. Meskipun tidak tidur, ia dipenuhi vitalitas. Qin Wentian menatap awan yang berlalu tanpa suara, seolah-olah ia menyimpan beberapa masalah di hatinya. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Bai Qingsong, di mana akan ada banyak perwakilan dari berbagai kekuatan di ibu kota kerajaan berkumpul di klan Bai. Memikirkan semua yang telah terjadi beberapa hari terakhir, Qin Wentian tak kuasa menahan perasaan bahwa ia berada dalam situasi yang surrealis, seolah-olah ia sedang bermimpi.
Klan Bai membalas rasa terima kasihnya dengan permusuhan, sisi Bai Qiusui yang tanpa emosi, kepolosan Bai Qing, ikatan kuat antara Qin Chuan dan dirinya, dan kini, dalam sekejap mata, ia telah menjadi seorang kultivator bela diri bintang dan telah memadatkan jiwa astralnya. Ia memutuskan, semua masalah, baik atau buruk, harus diselesaikan hari ini. Bab 10, berkumpul di kediaman Bai. Bola api neraka menggantung di langit. Sinarnya yang berwarna api menyinari daratan dan menyelimuti seluruh kota harmoni langit. Di dalam kota, terdapat banyak sekali bangunan dan hunian megah yang menjulang tinggi. Bangunan-bangunan megah itu, di bawah sinar matahari, tampak memancarkan aura yang agung. Bahkan jalan-jalan kuno di kota ini, dibangun dari batu biru yang mewah, semuanya mengarah ke lapangan luas yang didirikan untuk berlatih bela diri. Di belakang lapangan latihan itu, terdapat tribun megah, dan di balik tribun itu, terdapat sebuah hunian yang luas. Itulah kediaman Bai dari kota harmoni langit. Saat ini, pemimpin klan Bai saat ini, Bai Qingsong, sedang duduk di tribun. Di sampingnya, duduk seorang wanita berusia sekitar 16 tahun, berkulit seputih giok, berambut sebahu, dan bertubuh montok. Benar-benar kecantikan kelas atas. Selamat atas perayaan ulang tahun ketua klan Bai. Di bawah tribun, di karpet merah yang terbentang di atas tangga, banyak sekali orang yang memberikan penghormatan dan ucapan selamat. Bai Qingsong menghadap ke arah mereka, menangkupkan tangannya sebagai tanggapan, sementara senyum lebar mengembang di wajahnya. Pemimpin klan Bai, putri kesayanganmu baru berusia 16 tahun ini, masa depannya tidak terbatas. Seorang tamu berkata sambil tertawa, sambil melirik Autumn Snow. Kau terlalu sopan. Bai Qingsong menepis pujian itu. Seiring bertambahnya jumlah tamu undangan, suasana pun semakin meriah. Dan banyak tamu undangan yang membawa, serta anggota generasi muda. Sangat jelas bahwa mereka datang untuk mengikuti proses pendaftaran yang diselenggarakan oleh perwakilan berbagai kekuatan di ibu kota kerajaan. Gemuruh. Dalam sekejap, jauh di Cakrawala, di jalanan batu biru, terdengar suara gemuruh, seolah-olah ada 10.000 kuku kuda berlapis baja yang melesat di jalanan. Meskipun masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, semua tamu di tempat latihan dapat merasakan getaran dahsyat menggetarkan tanah, karena semua tatapan mereka tanpa sadar tertuju ke arah suara itu, dan mata mereka terpusat pada cakrawala yang jauh. Legiun Bulu Perak, teriak seseorang saat pupil mata penonton mengecil. Mengenakan helm keperakan, baju zirah perak, dan bahkan pelana perak, untuk kuda perang para ksatria seputih salju, mereka semua sangat mengesankan, dan berpacu cepat menuju tribun penonton, membuat hati penonton bergetar tanpa sadar. Kota Harmoni Langit tidak memiliki pasukan sekuat itu. Jelas, legiun ini berasal dari ibu kota kerajaan. Kerumunan itu berpikir dalam hati. Saat itu, semua unit legiun kavaleri berhenti di area tepat sebelum tribun. Berbaris seragam, hanya celah mata mereka yang terlihat dari tubuh mereka yang berzirah lengkap. Tajam dan menakutkan, hanya sekilas pandang, sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati para penonton. Shuah! Suara-suara unit terdengar serempak, saat mereka turun dari kuda perang mereka bersamaan. Pemimpin unit ini, meletakkan tangannya di atas helmnya, lalu perlahan melepaskannya, memperlihatkan tatapan tajam Bak Lang yang tak tertandingi. Orang ini tak lain adalah Ice Hao. Sambil memberi hormat kepada Bai Qingsong, ia berkata, dari ibu kota Chu, Legiun Ksatria Bulu Perak memberi hormat dan mengucapkan selamat kepada pemimpin klan Bai. Saat suaranya memudar, sejumlah besar orang maju ke depan, membawa hadiah dari Silver Feather Cavalier Legion. Bahkan Legiun Ksatria Bulu Perak dari ibu kota kerajaan pun datang. Bisik-bisik terdengar saat percakapan pecah di antara para tamu undangan. Bai Qingsong tersenyum tipis sambil menatap pemimpin Legiun sebelum berkata, terima kasih banyak, silakan duduk. Ice Hawk sedikit menundukkan kepalanya saat menaiki tangga berkarpet merah, sebelum akhirnya duduk di ujung tribun. Pada saat itu, derap langkah kuda yang menggelegar kembali terdengar, membuat hati penonton berdebar kencang. Namun, intensitas suaranya jauh lebih keras, karena gumpalan debu terlihat membubung di cakrawala, di sepanjang jalan-jalan kota Harmoni Langit. Ibu kota kerajaan, klan Mo memberi penghormatan, dan mengucapkan selamat kepada pemimpin klan Bai. Ibu kota kerajaan, Istana Violet, memberi penghormatan dan mengucapkan selamat kepada pemimpin klan Bai. Suara gemuruh dan getaran yang menggemparkan itu semakin dekat ke tribun, sebelum berhenti ketika pasukan prajurit yang menunggangi singa emas muncul satu demi satu di hadapan kerumunan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah, di tengah jalan-jalan batu biru, ada beberapa kereta kuda yang perlahan mendekat. Meskipun jumlah kereta kuda itu sedikit,
dan kecepatannya lambat, gambar yang tergambar di kereta kuda itu sebenarnya adalah bunga tulip emas. Dan makhluk yang menarik kereta kuda itu sebenarnya adalah seekor kuda naga dengan benda-benda seperti antena yang tumbuh di atas kepalanya. Lambang tulip emas. Mereka dari klan Ye. Mereka yang berpengalaman luas di dunia ini berbicara, sementara wajah mereka memucat. Klan Ye, bagaikan matahari yang bersinar di langit, melahirkan banyak sekali jenius. Beberapa di antaranya masuk akademi-akademi terbaik di ibu kota kerajaan, sementara yang lain memilih untuk mengabdi di militer, naik pangkat. Bagi keturunan perempuan klan Ye, banyak yang diistimewakan, dan beberapa bahkan dinikahkan dengan klan kerajaan, yang semakin memperkuat kekuatan klan Ye. Klan Ye benar-benar berada di puncak kejayaannya, bahkan jauh melampaui klan Qin di masa lalu, ketika leluhur mereka, Qin Wu, masih hidup. Sepertinya rumor klan Ye yang berniat menikah dengan klan Bai itu benar. Banyak orang berpikir bahwa semua tamu undangan dari ibu kota kerajaan ini pasti memiliki hubungan yang luar biasa dan dekat dengan klan Ye. Saat kereta berhenti, seorang lelaki tua, dengan mata yang berkilat tajam dan penuh vitalitas bak harimau dan naga, berjalan keluar. Bai Qingsong segera berdiri, menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu sebelum berkata dengan sopan, "Tak kusangka Tuan Tua Ye bisa meluangkan waktu untuk menghiasi kediaman sederhanaku dengan kehadiranmu yang sederhana ini. Silakan duduk." Baik. Pria tua dari klan Ye itu, sedikit menundukkan kepalanya saat ia bergerak maju bersama anak buahnya. Meskipun jumlah pengawalnya tidak banyak, ia tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, pria tua itu adalah sosok yang sangat menakutkan di alam Yuanfu. Autumn Snow, inilah yang kau bawa untukku, inilah yang kau bawa untuk klan Bai. Bai Qingsong menggenggam tangan putrinya dengan penuh emosi, menahan gejolak emosinya. Ia tahu bahwa semua yang terjadi hari ini hanya mungkin terjadi karena satu orang. Dan orang itu, tak lain adalah putrinya, Autumn Snow. Pada saat ini, di kejauhan, sebaris bayangan manusia tampak mendekati tribun, membuat pupil mata penonton mengecil. Para tamu undangan membawa serta generasi muda mereka, karena tertarik dengan pendaftaran yang diselenggarakan oleh perwakilan berbagai akademi bergengsi di ibu kota kerajaan. Apakah mereka perwakilan dari berbagai akademi? Akademi Bintang Kaisar, ini benar-benar Akademi Bintang Kaisar. Ada pepatah. Di seluruh negeri Chu, mereka yang berada di ranah Yuanfu semuanya adalah tokoh legendaris dengan otoritas yang luar biasa. Banyak di antara kerumunan itu menunjukkan ekspresi keinginan dan kerinduan di wajah mereka, bahkan anggota klan yang kuat pun tak terkecuali. Merekalah yang memegang semua harapan dan merupakan masa depan bagi anggota keluarga mereka. Masih ada Akademi Kerajaan. Akademi ini didirikan oleh klan kerajaan dan mendapat perlindungan serta restu dari Kaisar. Akademi Angin Ilahi dan Akademi 7 Bintang, semua akademi bergengsi di ibu kota kerajaan telah tiba. Kegembiraan terpancar di wajah semua tamu. Meskipun ada banyak akademi di ibu kota kerajaan, yang datang ke kota Harmoni Langit hari ini adalah 4 akademi dengan kekuatan terbesar. Jelas, niat mereka jelas. Mereka semua di sini untuk salju musim gugur. Keheningan menyelimuti saat perwakilan dari 4 akademi besar tiba di tempat latihan yang menghadap tribun. Seorang perwakilan berdiri dan berkata dengan tenang, "Hari ini, mereka yang berusia di bawah 16 tahun, dengan tingkat kekuatan 36 banteng ke atas, berhak mengikuti ujian masuk, dan berkesempatan untuk masuk ke salah satu dari 4 akademi besar kami. Sekarang, mari mereka yang memenuhi persyaratan, naik ke atas panggung." Bahkan sebelum suaranya menghilang, kerumunan tamu sudah menimbulkan keributan karena mereka yang memenuhi persyaratan, berjuang keras menerobos kerumunan. Banyak juga yang menundukkan kepala karena kecewa. Persyaratan ini terlalu berat. Bagi para kultivator bela diri, untuk mencapai tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh sebelum usia 16 tahun, hanya para jenius yang mampu mencapainya. Ada satu pengecualian lagi untuk persyaratan yang disebutkan sebelumnya. Jika Anda seorang kultivator bela diri stellar, yang telah membentuk tautan bawaan dan memadatkan jiwa astral dari konstelasi di lapisan surgawi kedua atau lebih tinggi, Anda juga memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam latihan pendaftaran ini. Perwakilan lain berkata dengan datar. Pada saat ini, dong, dong. Tiba-tiba, getaran kembali mengguncang tanah, sementara suara derap kuda semakin dekat. Mata kerumunan menoleh ke belakang, menatap cakrawala, hanya untuk melihat satu unit kavaleri berpacu kencang, dengan kecepatan yang setara dengan tornado dahsyat, ketika kavaleri itu tiba di depan lapangan latihan dengan cepat, menyebabkan kerumunan orang yang berdesakan di sekitarnya terdorong ke samping, membuka jalan bagi mereka. Pria yang memimpin, tatapannya tertuju pada Bai Qingsong, karena ekspresinya setajam pedang. "Oh,
Jadi saudara Qin Chuan sudah tiba. Silakan duduk. Bai Qingsong duduk di sana, tanpa berusaha berdiri untuk menyambutnya, seperti yang ia katakan tanpa emosi, dengan senyum dingin tersungging di bibirnya. Qin Chuan dan anak buahnya turun dari kuda saat memasuki tempat latihan, lalu berjalan ke sudut tribun sebelum duduk. Tatapan mata orang banyak mengikuti mereka ke tempat klan Qin duduk. Wilayah itu ditempati oleh semua klan kuat di kota Harmoni Langit. Mereka, seperti yang diduga, membawa serta berbagai jenius dari klan mereka untuk mengikuti seleksi penerimaan 4 akademi bergengsi. Bahkan Qin Yao ada di sini. Bakatnya luar biasa, setahun yang lalu dia sudah terpilih masuk akademi kerajaan. Saat ini, dari 4 wanita cantik di kota Harmoni Langit, 3 sudah tiba. Bai Qingsong jelas-jelas berniat menikah dengan klan Ye. Ada rumor bahwa 2 hari yang lalu, ada seseorang yang menerobos masuk ke klan Qin, mengancam mereka untuk datang hari ini. Aku khawatir hari ini, jika Qiu Sui memilih untuk masuk Akademi Bintang Kaisar, klan Bai akan menggunakan alasan ini untuk membatalkan pertunangan mereka sebelumnya. Jika itu masalahnya, klan Qin datang hari ini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Kerumunan berbisik-bisik, berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Qin Chuan sama sekali tidak terpengaruh oleh gumaman itu, ia mengarahkan pandangannya ke kerumunan, seolah sedang mencari seseorang. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada sesosok di antara kerumunan. Wentian. Pupil mata Qin Chuan mengerut. Qin Wentian benar-benar datang hari ini. Qin Wentian telah lama tiba, berbaur dengan kerumunan. Matanya memancarkan ketenangan, dengan sedikit tekad yang teguh. Baiklah, bagi yang ingin mengikuti ujian masuk, silakan naik ke panggung, seru Talon Dingin. Ia adalah salah satu perwakilan dari 4 akademi bergengsi di ibu kota kerajaan. Bukan hanya dirinya, untuk menegaskan ketulusan mereka dalam menyatakan minat agar Autumn Snow bergabung, di antara perwakilan dari akademi kerajaan, bahkan seniornya pun hadir secara langsung. Di bawah panggung tempat latihan, banyak pemuda berbaris saat mereka naik ke atas panggung. Semua orang ini memancarkan aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua adalah para jenius muda dari kota Harmoni Langit. Ning Feng dari klan Ning, baru berusia 15 tahun, telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Konon, dia telah memadatkan jiwa astralnya tahun lalu. Bakatnya sungguh luar biasa. Chen Yu, yang hampir berusia 16 tahun, meskipun dia belum memadatkan jiwa astralnya, dengan tingkat kultivasinya di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, ada harapan baginya untuk masuk ke salah satu dari 4 akademi besar. Lin Yu, 15 tahun, saat ini berada di alam pemurnian tubuh tingkat 7. Ia memadatkan jiwa astral pertamanya pada usia 13 tahun, dan merupakan salah satu dari 4 wanita cantik di kota Harmoni Langit. Mayoritas penonton menatap Lin Yu. Autumn Snow dan Lin Yu adalah bagian dari 4 wanita cantik di kota Harmoni Langit, dan karena usia mereka yang hampir sama, mereka selalu dibandingkan satu sama lain. Namun, saat ini, Autumn Snow tampak bersinar dengan kilau yang tak tertandingi oleh Lin Yu. Metode kultivasi mereka secara alami berbeda dari Qin Wentian, karena bahkan sebelum mereka mulai memadatkan jiwa astral mereka telah menyerap yuan ki langit dan bumi, dan mulai berkultivasi sebagai seorang kultivator bela diri. Hal yang sama juga terjadi pada Autumn Snow, tetapi baru setelah desakan Qin Wentian yang tak terhitung jumlahnya, Autumn Snow berhenti berkultivasi sebagai seorang kultivator bela diri. Meskipun demikian, Qin Wentian tahu bahwa Qiu Sui masih terus menyerap yuan ki langit dan bumi. Jika tidak, dengan bakatnya dan bantuan Qin Wentian, ia pasti sudah memadatkan jiwa astralnya dari lapisan langit ketiga jauh lebih awal. Saat itu, di atas panggung, sosok Autumn Snow terlihat berjalan ke atas. Tatapan orang banyak, bagaikan ngengat yang terbang menuju api, tertarik dan terpaku padanya. Anak muda berbakat dari klan Bai, salah satu dari 4 wanita tercantik, dan juga jenius terbaik di kota Harmoni Langit, seseorang dengan bakat yang begitu memukau sehingga membuat 4 akademi besar berebut mendapatkannya. Tanpa disadari, saat melirik sosok wanita cantik ini, banyak orang di kerumunan mulai mengidolakannya, menjadikannya target motivasi.